Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate kembali progres terkini pembuatan JPO Ancol menuju ke Stadion JIS yang insya Allah dijanjikan oleh Menteri PUPR Bapak Basuki Hadi Mulyono. Insya Allah JPO ini bisa digunakan sebelum pergelaran Piala Dunia U17, tepatnya sebelum di tanggal 11 November tahun 2023. Dan di sini kalau kita lihat progresnya sangat bagus sekali teman-teman. Sudah lintang bajanya ataupun long span-nya ini sudah mulai terpasang semuanya dan sudah mulai tersambung sepertinya. Dan di sini kita lihat ada penambahan long span lagi menjadi 2,5 ya. Kemarin itu di video sebelumnya 2 ya, dan saat ini sudah bertambah 2/4 lah ya, bukan 2,5, 2/4. Ini progresnya sangat baik sekali, dan sepertinya di sisi kanan ini sudah tidak ada kren yang besar yang biasanya menginstal long span ini, tapi saat ini sudah sepertinya dipindahkan atau sudah selesai tugasnya, karena kita lihat untuk lintang baja besarnya itu yang sisi 2 ya, tadi itu sudah terpasang semuanya. Dan sini kalau kita lihat habim bajanya ataupun wave bridge-nya sudah terpasang, dan guard railingnya juga sudah terpasang hampir semuanya. Dan lantai-lantainya ini menggunakan precast beton, dimana sudah dirangkai sedemikian rupa di salah satu tempat di Jakarta, dan langsung dibawa ke sini untuk diinstal, jadi bisa mengefisiensikan waktu pastinya. Dan yes, ini progresnya yang luar biasa, sudah terpasang sepertinya salah satu ataupun salah 2. Di situ kita lihat sudah ada 2 long span ataupun 2 lintang baja yang melewati LAA, listrik aliran atas kereta listrik ataupun KRL. Dan ini luar biasa sekali rintangannya teman-teman, karena kita ketahui di bawah JPO itu merupakan aliran listrik yang cukup besar yang dilewati oleh KRL. Jadi alhamdulillah ya, sepertinya berjalan lancar, dan belum sempurna, sepertinya masih ada sekitar 2 long span lagi yang harus diinstal. Semoga saja bisa berjalan lancar, tidak ada kendala sama sekali, dan nantinya pembuatan JPO ini bisa selesai tepat pada waktunya. Dan sepertinya akan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 lintang baja ataupun long span yang akan diinstal di tengah itu sepertinya, dan menyesuaikan seperti lebar dari JPO yang di atas Kali Sentiong ini. Dan ini panjangnya kurang lebih 400 meter teman-teman, dengan kelebaran 5 meter, dengan menghabiskan biaya sekitar 80 miliar rupiah. Dan saya tidak ketahui apakah 80 miliar rupiah ini sudah termasuk dengan lahan parkirnya atau hanya JPO-nya saja. Nanti kita lihat bagaimana ending dari pembuatan JPO ini. Dan ini pembuatannya ada tahap kedua. Tahap pertama ini menggunakan tahap pertama ini baru JPO-nya saja teman-teman, dan nantinya di tahap keduanya di lahan parkirnya. Dan di sini kalau kita lihat ada kren yang standby ataupun baru selesaikan tugasnya semalam. Ini penginstalannya di malam hari teman-teman, karena untuk meminimalisir kordit yang ada di sekitar Stadion JIS ataupun di RR Mata Dinata. Dan yes, ini saya coba terbang lebih rendah, lebih pelan, jadi kalian bisa melihat konstruksi dari bangunan ataupun dari penginstalan girder baja di depan kita ini. Dan alhamdulillah sudah menuju ke tulisan Jakarta International Stadium. Dan di kolom komentar juga ada yang menanyakan, Bang, apakah tulisan JIS itu akan dipindahkan? Karena kalau kita lihat JPO ini sedikit menghalangi tulisan JIS
hingga saat ini saya belum dapat informasi lebih lanjut. Cuma feeling sih kayaknya ini akan direlokasi, mungkin ya akan direlokasi ataupun dipindahkan dan ditempel naik lebih tinggi mungkin, ataupun dipasang di fasad dari Stadion JIS ini, sehingga tidak menghalangi tulisan dari JIS ini ketika JPO ini sudah selesai. Dan banyak sekali kolom-kolom komentar yang menanyakan apakah JPO ini memiliki penutup atau terbuka seperti ini. Untuk saat ini sih pastinya JPO-nya dulu ya, tapi untuk penutupnya ini walau alam apakah dia akan ketutup atau hanya seperti ini saja. Nanti kita lihat bagaimana endingnya. Saya sih berharap mudah-mudahan bisa ditutup ya, tertutup ataupun ada konopinya ya, yang bagian tengahnya aja. Karena kalau misalnya hujan ini basah kuyup ya. Kita lihat di sini, dan pasti kalau hujan ini pada berteduh di bawah Tol Harbor saat ini udah pasti banget ya. Aduh. Oke, di depan kita ini kita coba terbang menuju ke sana ya, lebih jauh sedikit, ataupun di pintu masuknya ataupun jalur masuknya, entrance-nya. Dan di sini kalau kita lihat banyak sekali batu-batu balas yang siap dihamparkan di tempat ini, dan saya ini terbangnya harus hati-hati sekali ya, makanya sering saya tilt up ini kamera naik ke atas, jangan sampai berdekatan dengan kabel sutet, karena ini sambungan udara tegangan ekstra tinggi. Jadi nauzubillah min zalik ya, mudah-mudahan tidak pernah saya menyentuh itu sutet ya, amin. Karena teman saya itu ada, kasihan dia terbang di mana, di Halim, dia menggunakan drone, terus nempel di aliran listriknya kereta cepat, akhirnya itu nggak bisa lepas itu drone-nya, nempel aja terus katanya. Dan itu udah selesai, sudah itu drone udah pasti rusak, ataupun kalau mau diambil juga pasti sulit ya, karena listriknya luar biasa di situ tingginya. Oke, di sini kalau kita lihat juga sudah mulai terpasang, dan sama ya, 2,5 ya, masih ada, bukan 2,5, 2/4 ya, masih di ujungnya aja, dan pasti itu akan dirangkai sedemikian rupa untuk bertambah terus sampai ke tengah. Dan sepertinya nantinya akan ada 4 juga ya, 4 sampai 5 lintang baja. Dan sini desainnya sudah mulai terlihat, ataupun oretan-oretan dari lantainya sangat bagus sekali, sangat keren ya. Ada motifnya, dan guard railingnya juga sudah mulai terpasang. Dan ini saya sangat berharap sekali ya, ini semoga fasilitas umum yang diberikan pemerintah kita jangan kita oret-oret ya. Ini vandalisme ini bener-bener saya gemes sekali biasanya kalau ngeliat ngurusakin baik itunya. Ngurusakin pemandangan doang. Iya, kalau vandalismenya keren, bagus gitu ya, dan resmi gitu loh. Ini mah vandalismenya hanya bulat-bulat gak jelas. Dan itu hanya bisa mengotori fasilitas umum aja. Jangan ya teman-teman ya, ini apalagi darah muda nih, ini umur-umur 20 tahun ke bawah nih biasanya nih, anak-anak SMA. Yuk kita berlaku bersihlah, jangan kita kotori ya fasilitas umum yang sudah dibuat sangat baik oleh pemerintah kita. Dan di bawah ini adalah pabrikasinya teman-teman, disinilah tempatnya penginstalan, dan sudah dibuat sedemikian rupa, maka diangkat menggunakan kren menuju ke JPO ini. Dan tepat di sinilah teman-teman juga biasanya teman-teman supporter memarkirkan kendaraannya ketika menuju ke Stadion JIS untuk sementara waktu. Tapi bukan di sebelah kanan ya, sebelah kanan sana itu merupakan masuk ke jalur perumahan elit di dekat Ancol, dan itu juga jalur untuk menuju ke Formula E. Tetapi pas di bawah kita inilah, ataupun di depan gerbang tol, gerbang Karnaval Ancol, biasanya teman-teman supporter yang akan menuju ke Stadion JIS memarkirkan kendaraannya di situ. Dan maka dari itu masukan dari Bung Ferry ya, koordinator dari Persija, untuk bisa dimintakan
JPO, sehingga supporter yang memarkirkan kendaraannya di Ancol itu bisa lebih cepat dan langsung terhubung dengan konkursnya, karena biasanya supporter The Jackmania itu ataupun supporter Indonesia yang menuju ke Stadion Jus itu harus berputar cukup jauh ketika dia memarkirkan kendaraannya di Ancol melalui Simanis Jembatan Ancol yang sudah ada existing dari beberapa tahun yang lalu ya, yang cukup jauh memutarnya, ada sekitar sekilo ya berputar, sehingga itulah yang mengakibatkan ataupun Bung Ferry meminta kepada Pemprov DKI Jakarta, dan alhamdulillah permintaan tersebut dikabulkan ya, dan hampir selesai sepertinya kalau kita lihat progresnya. Terima kasih Pemprov DKI Jakarta. Itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan update terkini. Semoga segala persiapannya untuk pergerakan Piala Dunia U17, salah satunya JPO Ancol ini, Allah berikan kemudahan, kelancaran, keselamatan, dan kesuksesan dalam pembangunan JPO ini. Dan semoga pergerakan Piala Dunia U17 Allah juga berikan kemudahan, kelancaran untuk mensukseskan pergelaran akbar Piala Dunia U17 sehingga bisa membawa nama baik Indonesia ke kancah internasional. Amin. Dan itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.